Selamat datang di kelas online esai ilmiah. Bertemu lagi dengan saya, Siftian, selaku mentor yang akan menemani kalian dalam mempelajari materi, cara mencari dan menilai kredibilitas sumber referensi ilmiah. Pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana Sobat Esa mencari sumber rujukan dalam pembuatan esai. Dengan mengetahui cara ini, Sobat Esa dapat memperkuat karya esai yang kalian susun agar menjadi lebih berkualitas dan memiliki kualitas yang bagus. Kira-kira menurut Sobat Nesa, apa saja sumber rujukan yang bisa digunakan dalam menulis esai? Nah, sumber rujukan dapat diperoleh dari berbagai literatur bahan pustaka yang tercipta seperti buku, majalah, ataupun koran maupun cara elektronik seperti e-jurnal ataupun e-books. Dalam penerapannya, literatur dapat dikategorikan menjadi 3 jenis, yaitu literatur primer, literatur sekunder, dan juga literatur tersier. Wah, apa saja maksud dari penjelasan dari 3 jenis literatur tersebut? Yuk, langsung kita simak penjelasan berikut ini. Literatur yang pertama yaitu literatur primer. Literatur primer merupakan referensi yang dihasilkan melalui penelitian secara langsung, sehingga menghasilkan suatu hasil penelitian yang digunakan untuk data. Contohnya, artikel ilmiah atau laporan penelitian. Literatur yang kedua yaitu literatur sekunder. Literatur ini merupakan referensi yang disusun dengan merujuk atau mengutip pada hasil yang diambil pada literatur primer. Yang mengandalkan literatur primer dari literatur turunan atau sebagai literatur utama nantinya, sebagai literatur utamanya dalam pembuatan esai. Dengan kata lain, literatur sekunder merupakan turunan dari literatur primer. Contohnya, review dan buku. Literatur yang terakhir yaitu literatur tersier. Literatur tersier merupakan literatur yang bersumber dari literatur primer dan sekunder, namun menggunakan bahasa yang lebih sederhana dan populer. Sahabat esai dapat menemukan literatur ini pada majalah sains atau teknologi, buletin koran, dan ensiklopedia. Literatur tersier juga mudah ditemukan pada berbagai artikel yang kredibel di internet, guna menguji pemahaman sahabat esai. Kakak mau tanya nih, skripsi mahasiswa yang ditulis berdasarkan hasil eksperimen tergolong sebagai literatur apa? Literatur primer, literatur sekunder, atau literatur tersier? Ya, tepat sekali. Jawabannya adalah literatur primer. Setelah mengenal sebagai pembelajar terkait dengan berbagai literatur yang dapat digunakan sebagai referensi pada pembuatan esai, selanjutnya Sobat Nesa akan belajar bagaimana cara mencarinya. Pada video kali ini kita akan lebih berfokus pada pencarian literatur primer seperti artikel ilmiah pada jurnal, karena literatur primer merupakan referensi berkualitas dalam pembuatan suatu karya tulis ilmiah. Jadi Sobat Nesa usahakan untuk menggunakan jurnal sebagai sumber referensi utama tulisannya. Cara pertama yang bisa Sobat Nesa gunakan dalam pencarian literatur adalah dengan mengetikkan kata kunci ditambahkan dengan PDF pada Google. Secara otomatis, hasil pencarian yang ada akan ditampilkan merupakan dokumen berbentuk jurnal, predecessing, ataupun proceeding, ataupun laporan penelitian yang langsung dapat di-download oleh teman-teman semua. Perlu diingat bahwa hasil pencarian Sobat Nesa sangat bergantung pada kata kunci yang digunakan. Nah, jadi pakailah kata kunci yang spesifik dan rinci. Sebagai contoh, Sobat Nesa ingin mencari topik terkait dengan efektivitas terapi plasma untuk pengobatan COVID-19 misalnya. Maka pada kolom pencarian Google kita dapat menuliskan efektivitas plasma untuk COVID-19 PDF. Cara kedua yaitu bisa Sobat Nesa sertakan juga atau gunakan dalam pencarian literatur, yaitu Sobat Nesa dapat mencarinya dengan mengetikkan kata kunci pada situs-situs penyedia jurnal. Untuk jurnal internasional, teman-teman nanti dapat mencarinya melalui situs seperti Science Direct, Nature, MDPI, Hindawi, InText Open, Elsevier, Microsoft Academic, Semantic Scholar, dan juga DOAJ.
Sedangkan untuk jurnal nasional kita bisa mencarinya di situs seperti Neliti, Garuda, dan juga Perpusnas. Lalu jurnal yang bersifat universal dapat dicari melalui situs seperti Google Scholar dan juga ResearchGate. Menurut Sobat Nisa, dari pilihan yang ada di bawah, seperti Google Scholar dan juga ResearchGate, pilihan yang ada tersebut yang termasuk dalam situs penyedia jurnal internasional itu yang mana saja? Antara Neliti, Garuda, Perpusnas, atau Elsevier. Mana yang sekiranya menjadi penyedia internasional? Nah, benar sekali. Sobat Nisa, benar, jawabannya adalah yang D atau Elsevier. Sedangkan Neliti, Garuda, dan juga Perpusnas merupakan penyedia jurnal internasional yang ada di Indonesia. Sebagai pengetahuan tambahan, Sobat Nisa juga perlu mengetahui bagaimana cara mengecek kredibilitas referensi jurnal yang kita gunakan. Sobat Nisa dapat menggunakan beberapa situs, antara lain Skimago untuk jurnal internasional dan Cinta untuk jurnal nasional. Pada jurnal internasional terdapat beberapa indeks untuk mengetahui kualitas jurnal yang kita gunakan. Pada jurnal internasional terdapat 4 pembagian, yaitu Q1, Q2, Q3, dan juga Q4. Semakin kecil angkanya, maka semakin bagus kualitas jurnal tersebut. Sedangkan jurnal nasional terdapat beberapa indeks untuk mengetahui kualitas jurnalnya. Pada jurnal nasional terdapat 6 pembagian indeks, yaitu Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5, dan juga Sinta 6. Semakin kecil angkanya, maka semakin baik pula kualitas jurnalnya. Sebelum ditutup, coba kita review ulang materi kali ini. Pencarian referensi dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, mengetikkan kata kunci ditambah PDF pada kolom pencarian Google. Lalu yang kedua, mengetikkan kata kunci langsung pada website penyedia jurnal internasional dan nasional. Untuk jurnal internasional, Sobat Nisa dapat mencarinya di Science Direct, Nature, MBBI, Indawi, InTouch Open, Elsevier, dan juga Microsoft Academic, Semantik, Scholar, dan juga DOAJ. Nah, untuk jurnal nasional, Sobat Nisa dapat mencarinya di Neliti, Garuda, dan juga Perpusnas. Sedangkan jurnal secara umum, Sobat Nisa dapat mencarinya di Google Scholar atau ResearchGate. Nah, selamat Sobat Nisa telah berhasil menyelesaikan materi terkait dengan mencari dan juga menilai kredibilitas sumber referensi ilmiah pada esai ilmiah. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Mulai menulis, dahsyat berprestasi.